Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan suatu apapun ya. Ingat selalu jaga kesehatan, jaga protokoler ya. Jika memang harus mendesak keluar rumah, tolong tetap pakai masker ya. Itu penting sekali, hindari kerumunan dan selalu cuci tangan ya. Oke, pada pagi dan siang kali ini ya, karena video ini saya buat untuk beberapa kelas, jadi bisa siang, bisa pagi ya. Semoga masih dalam satu konteks pembelajaran yang sama, itu tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, ini pertemuan kedua, kita akan membahas materi yang pertama ya, bab pertama. Berarti pada siang atau pagi hari ini saya akan presentasi tentang materi bab pertama, yaitu tentang urgensi, pentingnya ya, suatu hal yang mendesak ya. Kenapa sih kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan di level perguruan tinggi ya, baik di perguruan tinggi swasta maupun negeri. Ada mata kuliah wajib pengembangan kepribadian, yaitu pendidikan kewarganegaraan salah satunya ya. Di samping ada pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Bab kedua yaitu minggu depan itu sudah mulai proses presentasi ya, di mana kalian sudah terbagi dalam beberapa kelompok yang sudah saya share di grup WA. Nanti akan menjadi presenter ya, setiap babnya setiap minggunya. Nah, dalam presentasi itu akan ada diskusi juga ya, tanya jawab di grup WA. Nah, sekarang ada informasi terbaru dari kampus ya. Mulai semester ini akan diberlakukan grup WA secara resmi. Jadi artinya semua aktivitas grup WA kita mulai semester ini akan terekam di virtual class ya. Itu menjadi satu rumah, satu data untuk kepentingan akreditasi kelak gitu ya. Jadi diusahakan nanti ketika di grup WA yang resmi nanti akan coba saya buat ya, sesuai dengan instruksi dari kampus. Sebisa mungkin nanti diskusi kita hanya memproduksi kalimat-kalimat yang penting ya, berupa pertanyaan, berupa sanggahan, atau klarifikasi saya ya. Nah, hal-hal yang bersifat mungkin agak guyon gitu ya, kita kurangi. Silakan tetap ada, cuma hal-hal yang kurang penting kita kurangi gitu ya. Itu sedikit informasi dari kampus. Mulai dari ini grup WA kita akan berubah menjadi sesuatu yang lebih formal ya, sehingga aktivitas yang kita lakukan di WA bisa terekam di virtual class, karena virtual class menjadi rumah dasar untuk pengumpulan data-data dan administrasi oleh dosen dan mahasiswa juga ya. Oke, pada pagi hari atau siang kali ini saya buka dulu materinya ya. Suara saya mau habis ya, saya dan ngomong ya. Tapi apa ya? Bisa dilihat di layar kalian ya. Materi pada kesempatan kali ini adalah ini ya, tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ya. Ada 3 pokok bahasan yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah latar belakang ya. Faktor apa saja yang melatar belakangi pentingnya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini ya. Terus dasar hukumnya apa ya? Kenapa kita harus mempelajari? Kalau kita tidak punya dasar hukum ya. Yang ketiga, tujuannya apa? Visi dan misinya juga apa ya? Dan terakhir, standar kompetensinya apa dan kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam mata kuliah ini apa? Oke, kita masuk yang pertama, tentang latar belakang ya. Apa sih pentingnya mahasiswa harus menguasai dan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di level perguruan tinggi ini ya? Seperti yang kita tahu teman-teman ya,
bahwa meskipun reformasi telah bergulir ya, demokrasi sudah semakin ditegakkan ya, dan kebebasan pers untuk melakukan mencari pemberitaan juga sudah sangat bagus ya. Namun hingga saat ini perlu kita ketahui ya, bangsa dan negara kita itu masih menghadapi berbagai persoalan yang serius ya. Nah, persoalannya apa saja? Misalkan ya, yang terbaru ya, kemarin terbaru adalah adanya Perpres ya, Perpres tentang legalisasi minuman keras di beberapa kota ya yang menjadi destinasi wisata para turis ya. Nah, seperti kita tahu, turis itu kan devisa negara kita ya, bagian dari seluruh devisa negara kita. Dan seperti kebiasaan para turis, mereka meminum minuman keras ya. Nah, ini perlu dilegalisasi karena ada faktor ekonomi ya, faktor ekonomi yang bisa menggeliat dari usaha ini. Itu yang dipandang dari Perpres ini ya. Namun seperti kita tahu di lapangan ternyata banyak apa namanya? Banyak kontroversi ya. Banyak yang tidak setuju dengan adanya Perpres ini. Karena dipandang oke, manfaatnya ada untuk geliat ekonomi di kota-kota tertentu ya. Namun mundurnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di Papua sendiri yang mayoritas itu non-Muslim, mereka menolak adanya legalisasi usaha bisnis minuman keras ini karena mereka menganggap bahwa minuman keras itu sendiri membawa dampak yang sangat buruk ya, dampak yang sangat buruk terhadap sosial warganya, mulai meningkatnya kriminalitas ya, pemerkosaan, itu semuanya berawal dari pembunuhan ya, berawal dari konsumsi minuman keras. Makanya mereka menolak keras adanya legalisasi Perpres, legalisasi miras santika ya, miras santika, minuman keras ya, bisnis minuman keras melalui payung hukum Perpres ini. Ya. Itu salah satu problematika yang kita hadapi sekarang ini. Selain itu juga tentang adanya dekadensi moral ya. Berapa banyak siswa kita yang melakukan pembulian ya, baik secara kecil maupun besar ya. Pembulian bisa lewat fisik ya, ataupun verbal. Yang sekarang di sosial media banyak sekali ya, pembulian kata kasar ya, ujaran kebencian ya, bahkan sekelas Microsoft Word ya, sekelas Microsoft Corporation ya, perusahaan bikinan Bill Gates, mereka melakukan sebuah survei ya, survei di mana di antara penduduk negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat kesopanan rendah ya, paling rendah dalam bermedia adalah warga negara Indonesia. Ini sangat ironis sekali ya, di negara yang notabene-nya kita masyarakatnya mayoritasnya Muslim, tapi dari hasil survei itu menghasilkan ya data bahwa kita termasuk netizen ya, warga negara yang tidak sopan dalam bersosial media. Nah, melihat hasil survei ini, para netizen kita barbar banget ya, langsung menyerbu akunnya Microsoft dan memberikan komentar-komentar buruk ya. Nah, ini baru survei keluar sudah dibuktikan kebenarannya ya, bahwa memang rata-rata mayoritas warga netizen kita itu cukup barbar, mohon maaf ya. Nah, mulai dari diri sendiri kita harus berusaha untuk memperbaiki ya tingkat intelijensi kita dalam bersosial media ya. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan social media, tidak mudah terprovokasi. Selain itu juga ada tawuran ya. Ini mungkin karena pandemi, jadi tawurannya sudah hampir tidak ada ya. Mereka belajar di rumah gitu ya. Mungkin cenderung ke ini ya,
pergaulan bebas di beberapa kota besar itu masih ada ya. Bagaimana mereka pola berpacarannya ya, dan masih banyak lagi dekadensi moral di negara kita ini. Yang selanjutnya adalah cybercrime ya, ini yang kasus yang dulu mungkin di zaman saya tidak ada ya. Kalau zaman di mana sekarang serba digital ini, itu semuanya bisa memungkinkan ya terjadinya pencurian secara online ya. Di mana dalam proses kriminal ini itu si korban tidak pernah merasa melakukan transaksi misalnya ya, tapi tiba-tiba datanya hilang. Ini seperti yang saya alami pribadi ya. Ini cerita sedikit tidak apa-apa ya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kalian agar tidak mengalami hal yang sama yang saya alami. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya mendapatkan telepon ya dari nomornya unik sih ya. Beberapa digit gitu ya yang mengaku dari salah satu bank di Indonesia ya. Nah, bank itu memberikan mengumumkan ya sebuah undian dan saya adalah pemenangnya ya. Dan ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh merasa yakin atas apa yang diucapkan oleh pihak yang mengaku bank ini ya. Dari segi diksinya, komunikasinya, semuanya sangat meyakinkan. Karena apa? Karena dia tahu data-data saya sebagai nasabah bank tersebut ya. Saya juga merasa heran ini kenapa ya kok bisa tahu data-data saya, apakah ada yang membocorkan atau gimana, saya juga tidak tahu ya. Sehingga karena saya merasa yakin dan saya ini nggak tahu kenapa, mungkin kena kayak apa ya, kena dendam mungkin ya. Saya nggak berpikir secara jernih dan saya mengikuti instruksinya dia ya. Nah, dia meminta OTP yang diberikan kepada saya lewat SMS ya. Nah ini saya nggak tahu kenapa saya dengan segera mengirimkan OTP itu ya. OTP itu adalah kode rahasia yang diberikan seorang karena ada transaksi ya, transaksi yang saya sebagai korban tidak pernah merasa melakukan transaksi ya, tiba-tiba hanya dengan memberikan nomor rahasia itu, kode OTP itu, tiba-tiba saldo saya berkurang ya. Tidak sedikit waktu itu ya, 10 juta. Nah bagi saya 10 juta itu kan suatu nominal yang gede ya. Mungkin dari beberapa kalian yang merasa apa sih 10 juta kecil kali kan gitu. Itu mungkin dari kalian, saya nggak tahu ya. Tapi bagi saya itu nominal yang cukup besar dan cukup disayangkan ya. Gitu. Mungkin ini pelajaran bagi saya untuk selalu banyak bersedekah ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, kalau kita mensyukuri ayat ya, Al-Quran ya. Saya lupa surat berapa ya, bahwa kalau la in syakartum la azidannakum ya. Walau kafartum inna adzabi lasyadid, mungkin itu ya. Seringnya kalau kita mengeluarkan sedekah, bersyukur ya lewat sedekah, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki itu. Itu sedikit cerita dari saya tentang pencurian online di zaman digital seperti sekarang ini. Nah, kalian harus lebih banyak berhati-hati ya menghadapi era globalisasi digitalisasi yang sekarang sangat-sangat komprehensif seperti ini. Yang berikutnya adalah masalah tentang disintegrasi bangsa ya. Adanya beberapa gerakan rakyat merdeka, misal di Papua ya, operasi Papua Merdeka, yang ada pihak-pihak tertentu yang ingin memprovokasi rakyat Papua agar mau melepaskan diri ya dari Indonesia, seperti yang terjadi di Timur Timur waktu itu ya. Dan juga ada beberapa demonstrasi yang akhirnya berujung pada sebuah chaos ya, kekacauan, di mana demonstrasi yang awalnya mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan protokolnya, tapi karena ada pihak-pihak tertentu yang menyelinap dalam demonstrasi itu sehingga menjadi anarkis. Nah ini pihak-pihak seperti ini harus kita antisipasi agar tidak masuk menyusup dalam demonstrasi mahasiswa yang harusnya menjadi wadah para mahasiswa
untuk menyatakan pendapatnya tentang suatu kebijakan ya. Misalnya yang dulu ada kebijakan tentang Omnibus Law ya, yang dilihat banyak mundurutnya bagi para pekerja ya, bagi para karyawan dengan kompensasi yang sedikit, dengan jumlah durasi kerja yang cukup banyak ya, gitu. Ini mahasiswa kalian harus punya apa namanya ya, punya kontribusi ya terhadap masyarakat di sekitarmu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang menguntungkan bagi rakyat. Tapi ingat, demonstrasi itu harus dalam konteks demonstrasi yang arif, bijaksana, dan damai. Ya, tidak boleh anarkis. Saya mendukung mahasiswa ya. Selain itu juga ada masalah ini yang paling bahaya ya, tentang ideologi terlarang yang sudah kemarin diputuskan oleh pemerintah bahwa organisasi ini ya Hizbut Tahrir Indonesia menjadi organisasi terlarang. Kenapa? Karena HTI itu memegang prinsip bahwa konsep ideologi khilafah itu yang terbaik bisa menggantikan konsep ideologi Pancasila. Ini yang harus kita hindari ya. Organisasi seperti ini mungkin secara yuridis itu sudah hilang ya, sudah tidak ada di Indonesia, tapi akar-akarnya pasti masih ada. Nah, kita harus bisa membentengi diri kita sendiri agar tidak terjerumus, tidak tercuci otaknya lewat ideologi-ideologi yang terlarang seperti ini ya. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin ya, artinya konsep Pancasila itu bagus, dan kenapa kita tidak tetap berpegang teguh sama ajaran Islam, tapi tidak perlu mengganti ideologi bangsa kita ya. Karena kita hidup di Indonesia, kita juga punya peraturan di Indonesia, dan dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan bahwa kita harus mentaati pemerintah yang sah yang sekarang ini sedang berjalan gitu ya. Selama ya kebijakan pemerintah itu masih dalam koridor yang tepat ya, di track yang tepat sesuai dengan tidak menyimpang dari agama-agama tadi. Nah, kalau menyimpang seperti tadi ya, tentang perpres legalisasi bisnis miras, kalau memang menyimpang dari agama, nah kita bisa lawan nih ya. Saya percaya kok dengan adanya people power ya, kekuatan rakyat. Karena kalau pemerintah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu ya. Nah, ini korupsi dan nepotisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sepertinya tiga hal ini yang mungkin dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah ya, dan bahkan semakin kesini teknisnya, prosedurnya semakin rapi ya, modusnya pun semakin terorganisir dengan baik. Nah, ini lembaga negara kita, KPK, harus kita berikan dukungan penuh ya untuk selalu mengedepankan good governance ya, mendukung good governance, pemerintahan yang baik yang lepas dari korupsi. Nah, jangan sampai ada pihak-pihak yang mau melemahkan KPK ya. Dan mahasiswa harus tetap di garda terdepan untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah masalah yang juga sama, klise sebenarnya ya. Apalagi di pandemi seperti ini, tingkat kemiskinan di negara kita bukan menurun, tapi malah naik ya. Karena ada beberapa bidang pekerjaan, ya, jenis pekerjaan yang otomatis tutup atau tidak beroperasi, yang misalnya kayak penjual jajan keliling ya di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, karena ini dampaknya kena sekali ya, karena sekolah ditutup, mereka nggak punya mata pencarian. Akhirnya apa? Akhirnya tambahlah kemiskinan di negara kita di masa pandemi seperti ini. Mungkin pemerintah sudah memberikan kontribusinya ya untuk mengatasi kemiskinan di negara kita. Dengan cara apa? Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat ya, KIS. Pemerintah juga punya program BLT, bantuan langsung tunai ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban-beban rakyat yang merasa butuh akan adanya bantuan. Gitu. Nah, mungkin di lapangan teknisnya ada beberapa yang belum tercover ya. Mungkin ini harus dibenahi ya, sistem SOP-nya yang harus dibenahi
agar target penerima bantuan pemerintah ini bisa merata dan tepat sasaran. Itu yang penting, dan tidak dikorupsi ya. Innaudzubillah min dzalik ya, ada pejabat sekelas menteri yang memanfaatkan momen pandemi seperti ini untuk melakukan korupsi ya, itu menteri sosial lagi ya. Ini yang sangat disesalkan ya. Bisa-bisanya tega-teganya di musim pandemi seperti melakukan korupsi ya, tentang dana sosial. Nah, untuk bilang itu mungkin dosanya berkali lipat gitu ya. Jatuh orang susah malah dibuat lebih susah. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, kesimpulan adalah dari permasalahan-permasalahan di atas ya, penting bagi dunia pendidikan ya, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya proaktif ya, dalam pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air. Jadi peserta didik ini sebagai generasi muda itu harus memiliki jiwa nasionalisme atau kebangsaan dengan cara apa? Nah, ini dengan cara melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Nah, pada kedepannya harapannya adalah mahasiswa itu memiliki memperoleh ya wawasan kebangsaan yang lebih luas sehingga mampu memahami dan mampu mensikapi dinamika persoalan bangsa yang terus berkembang ya, serta dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kecintaan terhadap tanah air kita, gitu ya. Nah, karena pada akhirnya mahasiswa ini kalian akan menjadi agent of change, ya, agen perubahan yang bisa merubah sebagai motor penggerak perubahan di daerah kamu, mulai dari hal yang terkecil dari kamu sendiri sampai ke hal yang terluas di daerah atau mungkin dalam ruang lingkup secara nasional. Kamulah agen perubahan itu ya. Gitu. Itu tadi latar belakang kenapa pendidikan kewarganegaraan harus diberikan di level perguruan tinggi. Sekarang kita masuk ke poin kedua tentang dasar hukum ya. Apa saja dasar hukum yang melatar belakangi ya, yang menjadi payung hukum adanya pendidikan kewarganegaraan ini ya. Yang pertama adalah ya, kita harus merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, perlu kita tarik garis bawah ya, bahwa pendidikan nasional itu memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pasal 3 ya. Nah, itu artinya pendidikan kita, pendidikan nasional itu memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan ini mahasiswa ya, karena kalian jadi perguruan tinggi, agar ini mahasiswa ini memiliki atau menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kalau kita uraikan ya, uraikan secara teknis, jadi pendidikan ini masih di undang-undang yang sama, pasal 37. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu memiliki maksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah airnya. Yang namanya orang kalau sudah cinta, apalagi cinta mati ya, itu akan melakukan segala hal ya, segala hal yang diperlukan agar orang yang dicintainya, sesuatu yang dicintainya itu menjadi sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Meskipun nyawa resikonya. Oke, selanjutnya adalah penjabaran dari dasar hukum itu ya. Di UU Sisdiknas ya, itu ada seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada mata kuliah pengembangan kepribadian ya, yang wajib
diajarkan di perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahasa. Nah, bahasa ini meliputi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini juga tertuang dalam PP 19 tahun 2005 dan juga dari keputusan Dirjen Dikti ya, Dignas RI nomor 43 tahun 2006. Semuanya satu suara tentang substansi pendidikan kewarganegaraan ya, dan urgensinya tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah ini. Nah, itu dasar hukumnya. Yang ketiga adalah tujuan ya. Apa sih tujuan yang ingin dicapai ketika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini di level perguruan tinggi? Yang pertama adalah tujuan ini kita rujuk dari Surat Keputusan Dirjen Dikti yang nomor 38 tahun 2002. Ada 3 tujuan yang akan dicapai mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama adalah agar mahasiswa memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan tentunya ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan peranan dan kedudukannya serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang terdidik. Nah ini ya, ada konsep warga negara yang terdidik. Itu artinya baik pola pikir kalian, sikap kalian, dan juga tingkah laku kalian itu harus mencerminkan seorang individu yang terdidik. Jika mengikuti demonstrasi, pastikan pakai cara-cara yang damai, bijak ya. Karena kalian bukan orang yang tidak terdidik. Ya. Kalau mungkin mereka yang tidak terdidik ikut turun ke jalan pasti demonstrasi anarkis ya. Dan kalian bisa memakai perwakilan untuk komunikasi secara damai. Yang ketiga, tujuan dari PK ini adalah agar mahasiswa memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Intinya kalian harus punya kontribusi terhadap negara ini ya. Jangan jadi mahasiswa yang 3K ya. Kos, kampus, kos, kampus, kos. Jangan ya. Harus memberikan kontribusi ya. Mungkin kalian bisa mengisi kegiatan kalian selain perkuliahan dengan cara ikut UKM misalnya ya, untuk mengembangkan potensi kalian, itu baik banget ya. Silakan manfaatkan segala aktivitas yang positif untuk pengembangan kepribadian kalian. Yang berikutnya adalah visi dan misi ya. Visi dan misi dari PKN itu sendiri ya. Visi dan misi sudah tertuang di Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38 2002, yaitu pendidikan kewarganegaraan itu memiliki peran sebagai sumber nilai dan pedoman dalam penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswanya untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Nah, ini yang bersama dengan tujuan tadi ya, tapi visinya lebih lebih padat gitu. Apa misinya ya? Misinya adalah masih sama di Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38. Ada 3 misi yang harus diemban mahasiswa ketika belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini ya, yaitu mahasiswa selaku warga negara harus mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia ya, yang sudah diraih oleh para pendahulu kita ya. Kita harus bisa mewujudkan nilai-nilai itu dalam keseharian kita. Kita implementasikan ya dalam keseharian kita. Yang kedua adalah mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Dan yang ketiga adalah menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Karena kita makhluk sosial, jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri, kepentingan kelompok, tapi juga harus melihat konteks yang lebih luas ya.
kepentingan secara kemanusiaan. Gitu. Dan yang terakhir adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apa saja kompetensi yang harus kita kuasai ya? Ada 3 sebenarnya ya. Yaitu 1, kalian harus memiliki ya wawasan kesadaran bernegara. Untuk apa? Dalam konteks yang seperti apa ya? Dalam konteks bela negara ya. Nah, ini ada wajib militer. Kalau di beberapa negara ya ada wajib militer dan apalagi itu ya. Ya, wajib militer ya. Cinta tanah air. Ini penting banget ya. Karena kita harus punya rasa cinta untuk membela negara kita. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa dan untuk mempunyai ketahanan nasional. Yang ketiga, pola pikir sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan bangsa, kehidupan nasional. Itu kompetensinya ya. Nah, tujuan untuk menguasai materi ini yaitu kamu diharapkan nanti memiliki kemampuan untuk berpikir ya. Untuk berpikir. Yang kedua adalah untuk bersikap rasional dan dinamis. Yang ketiga, memiliki pandangan yang luas sebagai manusia yang intelektual. Lanjut. Nah, sasaran kita ya, karena kita adalah salah satu ini ya, mata kuliah pengembangan kepribadian, harus ada 3 komponen penilaiannya ya. Itu dari kognitif ya, dari pengetahuannya, ada juga dari afektif, sikap kalian ya, sikap kalian terhadap permasalahan yang ada. Yang terakhir adalah psikomotor ya. Psikomotor itu lebih ke tindakan ya. Kontribusi kalian terhadap negara ini apa, keterampilannya apa ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini ya. Apa sih ya? Kesimpulannya adalah apa sih korelasi ya? Korelasi antara visi, misi, standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi PPKN ini ya. Ada enggak korelasinya, hubungannya ya? Yaitu kalian bisa dikatakan mendapatkan ya keberhasilan dalam perkuliahan ini jika ada indikator, ada 7 indikator yang bisa kalian tunjukkan ya, itu baru bisa dikatakan menguasai berhasil dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kalian punya perilaku ya, perilaku yang menunjukkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari agama apapun, implementasi keagamaan itu harus nampak dalam diri kalian dalam konteks yang lebih sederhana, lebih kecil ya. Yang kedua adalah berbudi luhur, ya, berbudi luhur, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, ini harus dipraktekkan dari diri kalian sendiri ya. Yang ketiga adalah punya sikap rasional, jadi tidak hanya angan-angan semata, punya data, ya, punya fakta di lapangan, tidak hanya sekedar opini doang ya, tapi harus rasional, dinamis, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kalau kamu nggak tahu hak dan kewajibannya apa, nanti akan menjadi sebuah problematika tersendiri ya. Bagaimana mungkin kalian dikatakan warga negara yang baik, tapi tidak mengetahui hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara itu sendiri. Nah, gimana itu? Yang keempat, kalian harus punya sikap profesionalisme, ya, biar dijiwai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kalau sudah profesional tapi tidak punya kesadaran ya, tidak punya kecintaan terhadap negara ini ya, bayangkan ini ya, misalkan B.J. Habibie yang sudah malang melintang di Jerman ya, yang sudah jadi profesor insinyur ya di bidang spaceship penerbangan. Taruhlah kalau misalkan Pak Habibie mau di Jerman, wow, lapangan kerjaan itu pasti welcome sama beliau ya. Tidak usah mencari pekerjaan pun, beliau Pak B.J. Habibie pasti sudah dapat kerja ya, karena banyak perusahaan
atau mungkin malah institusi negara di sana meminta Pak Habibie untuk berkontribusi dalam pengembangan model pesawat itu. Namun karena beliau punya profesionalisme, punya nasionalisme, hanya beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kontribusinya terhadap negara kita, memberikan kontribusi terhadap negara kita. Jadi beliau ngomongnya. Nomor 5, kalian harus punya, harus punya sikap mental yang bersifat cerdas, penuh tanggung jawab. Yang terakhir adalah kalian harus aktif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang sia-sia, ya. Misalnya apa sia-sia? Membaca berita-berita hoax, ya, hanya terprovokasi, melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya. Nah ini kalian bisa manfaatkan dengan memberikan apa? Misalnya pengetahuan dasar tentang kewarganegaraan. Kalian posting di sosial media kalian ya, tentang kewajiban untuk membantu sesama, kewajiban untuk mencintai produk dalam negeri misalnya ya. Itu yang harus ditekankan ya. Kalau kalian promosikan nih ya, budaya-budayaan di sosial media kalian, kalau kalian punya teman di luar negeri, terus lihat postingan kalian tentang budaya ya, sehingga nanti mereka akan tahu, oh internet budaya dari Indonesia. Jangan seperti Malaysia ya, yang selalu mengklaim kebudayaan kita sebagai miliknya mereka. Karena mereka sering ya, ini bagusnya Malaysia adalah mereka sering gencar melakukan promosi kebudayaan ya, sehingga banyak-banyak turis yang akan datang ke Malaysia. Nah kita sendiri nih yang kurang promosi mungkin ya, sehingga ada produk-produk kita yang sudah diakui oleh Malaysia, ada batik, ada reog, ponorogo ya. Itu yang jadi problem kalau kita tidak mau ikut mempromosikan kebudayaan produk lokal kita ke kancah internasional. Apalagi sekarang kan medianya sosial media digital gitu ya. Jadi semuanya serba mudah. Ini harus dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi itu akhir pembahasan saya pada kesempatan kali ini, dan saya membuka sesi pertanyaan ya, 3 pertanyaan untuk mahasiswa dengan cara mengirimkan voice notes ya, sebutkan nama dan NIM kalian serta pertanyaannya apa. Silakan diutarakan di grup WA ya. Seperti yang saya bilang tadi, grup WA kita sudah resmi dan semua aktivitas kita akan tercover oleh pihak kampus ya. Jadi WA ini sebagai media sumber media pembelajaran kita yang kedua setelah V-Class dan media-media interaksi seperti ini ya. Gitu. Yang ingin bertanya tapi tidak pakai voice note, mohon maaf saya tidak menerima. Saya hanya menerima dan memberikan klarifikasi jawaban kepada pertanyaan yang mengirimkan lewat voice note. Selain itu, di sesi kedua, sesi berikutnya ya, setelah kalian bertanya-tanya, saya akan memberikan satu studi kasus ya kalian yang saya minta, saya sebut namanya, harus segera memberikan respon, feedback terhadap kasus yang saya berikan ya. Jadi ada timbal balik di antara kita ya. Kalian tanya ke saya dan saya kembalikan pertanyaan itu ke kalian. Jadi ada hubungan mutualisme di antara kita. Oke, saya rasa cukupan sekian dulu karena sudah hampir 40 menit dan kita akan lanjutkan diskusi kita tanya jawab di grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.